Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Hussein Muhammad dengan NIM 0404324143. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis BKI yang diampu oleh Bapak Yusuf. Nah, pada video kali ini saya akan membahas hadis yang artinya bercerita kepada kami Abu Nuaim, bercerita kepada kami Zakaria dari Amir berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata, mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas, namun di antara keduanya ada perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauh diri dari syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh atau mengerjakan pada perkara syubhat, sungguh dia seperti orang yang pengembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang tidak baik, maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Nah, relevansi hadis ini dengan bimbingan konseling Islam adalah dalam hadis ini itu membahas atau berfokus pada dua hal. Yang pertama warok dan yang kedua zuhud. Nah, adapun pengertian warok ini adalah kehati-hatian terhadap sesuatu yang haram sehingga meninggalkan sesuatu yang haram tersebut dan syubhat. Dan pengertian zuhud itu melebihi dari warok. Nah, dikisahkan pada suatu kisah ada seorang kiai tersebut itu mempunyai banyak rumah, banyak mobil. Lalu ada salah satu santri itu yang bertanya, kenapa kiai tersebut tidak fokus ke akhirat saja? Lalu kemudian kiai tersebut tidak menjawab. Kiai tersebut mengajak santrinya untuk berkeliling kota dengan naik mobilnya dengan membawa segelas air. Nah, di perjalanan itu santri tersebut berfokus pada air yang diamanahi kiai tersebut. Nah, setelah keliling tersebut dan kembali ke tempat semula, kiai tersebut bertanya kepada santrinya, bagaimana perjalananmu? Lalu santri tersebut menjawab, bagaimana aku menikmati perjalanan ini, sedangkan Anda mengamanai saya untuk menjaga gelas ini. Nah, lalu kiai tersebut menjawab, nah itulah yang disebut dengan zuhud. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa menarik bahwa potensi manusia itu terbagi menjadi tiga: Hippocrates, Aristoteles, dan perilaku. Hippocrates dilihat dari tubuh manusia, Aristoteles dari jiwanya, dan dari segi perilaku manusia, beberapa ahli itu berpendapat. Yang pertama itu dari psikoanalisis. Ini itu berpendapat dikarenakan adanya dorongan dari alam bawah sadar, didorong oleh insting dari alam bawah sadar dan dari masa lalu. Dan kedua itu dari behavior atau dari kebiasaannya. Nah, untuk yang ketiga itu humanistik. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, dari penjelasan tersebut itu dapat kita simpulkan bahwa warok itu adalah sikap hati-hati dari haram dan meragukan. Sedangkan syubhat adalah perkara yang tidak jelas hukumnya. Zuhud berarti tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Meski seorang boleh saja memiliki harta, kiai dan santri menunjukkan bahwa yang penting adalah menjaga sikap tetap fokus pada Allah, bukan sedikit atau banyaknya harta. Nah, potensi manusia dapat dilihat dari tubuh atau Hippocrates, jiwa atau Aristoteles, serta penyebab perilaku menurut psikologi seperti dorongan bawah sadar atau biasa disebut dengan psikoanalisis, dan kebiasaan atau biasa disebut dengan behaviorisme. Nah, potensi manusia dapat dilihat dari tubuh atau Hippocrates, jiwa atau Aristoteles, dan penyebab perilaku menurut psikologi seperti dorongan alam bawah sadar atau biasa disebut dengan psikoanalisis, dan kebiasaan atau biasa disebut dengan behaviorisme. Semua ini menggambarkan bahwa manusia memiliki banyak aspek dan nilai-nilai seperti warok dan zuhud untuk membantu mengarahkan potensi tersebut agar digunakan secara baik dan seimbang.
Nah, sekian penjelasan saya berikut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita diberi kelancaran dalam suatu hal apapun dan dikabulkan doa-doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.